Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa dengan YouTube Muslim Musnidaria. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton Muslim Musnidaria yang kemuliakan, kesempatan yang sangat mulia ini kita sampaikan satu ayat dan kita renungkan surat ini, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah. Subhanallah. Orang-orang yang mendustakan agama. Dia beragama tapi dusta. Dia beragama tapi bohong. Salatnya bohong. Puasanya bohong, zakatnya bohong, hajinya bohong. Kenapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memberi makan para fakir miskin. Para penonton Muslim Musnidaria kemuliakan, orang-orang yang menghardi anak yatim sekaligus tidak beri makan fakir miskin, ini dua yang tidak bisa kita pisahkan. Karena diantara oleh waw atau sama hukumnya kalau kita meninggalkan anak yatim hanya fakir miskin, atau sebaliknya kita mempedulikan hanya fakir miskin dan tidak mempedulikan anak yatim, termasuklah kita orang-orang yang mendustakan agama. Alangkah bangganya kita yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya nanti, kata Rasulullah, akan bersama orang-orang yang mengurus anak yatim di sorga seperti jari telunjuk jangan dengan jari tengah. Begitu kita dekatnya dengan Rasulullah. Kadang-kadang kita betapa bahagianya kita apabila kita dekat dengan para artis. Tapi kita lebih bahagia sangat luar biasa. Kita bisa dekat dengan kekasih Allah di surga Allah SWT. Dengan catatan, jangan lupa mari kita santuni anak yatim dan mari kita beri makan fakir miskin. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ironisnya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya sudah memasukkan api neraka dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira. Mereka akan Allah campakkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Apa artinya memakan harta anak yatim secara zalim? Yang mengurus anak yatim dalam kekenyangan, sedangkan anak yatim dalam kelaparan. Ini namanya zalim. Para penonton Muslim Musnidaria yang kemuliakan, alangkah bahagianya kalau kita dan merasa indahnya hidup ini kalau bisa kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kalau kita dengar syair lagu yang pernah saya ciptakan masalah anak yatim. Wahai ibu bapa orang yang lalu, tengoklah nasib yatim piatu. Setiap hari bati pilu, kamano badan kini tompe mengadu. Ternyata anak yatim dan fakir miskin mengadunya kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Allah yang berbahagia, ada seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Nabi berkata, laki-laki ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hati saya keras Rasulullah. Macam apa kata Rasulullah? Saya tidak menerima pendapat orang, yang benar saya saja. Saya adalah orang egois, tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain. Kenapa sebenarnya hati saya Rasulullah? Apa obatnya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, obatnya hanya dua. Pertama, imsah ra'sal yatim. Tolong kau usap kepala anak yatim. Yang kedua, wait amal miskin. Kasih makan orang-orang miskin. Alangkah bangganya anak yatim dikala kita sebagai bapak-bapak ketemu dengan orang anak-anak yatim tersebut, kita usap kepalanya dengan belai kasih sayang. Kalau perlu ditanya kepada anak, mana amak kau sayang? Kalau perlu disampaikan salam ke amaknya, kan bangga ya sampai di rumah mak, apa kita salam ke amak. Amaknya dengan bangga aswadokan ganti ayahnya. Oleh karena itu mari bersama-sama, mudah-mudahan dengan menyantuni anak yatim ini dan pakai miskin, Allah jadikan kita semua atau bersama Rasulullah dalam surga Allah SWT, dan iringilah nikmat yang terindah dikala kita berdampingan dengan Rasulullah. Demikianlah renungan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.